Tuan Ismail perlu diulangin salamnya? Perlu ya? Yang semangat salam mudah-mudahan dekat jodohnya, lapang rizkinya, panjang umurnya, ditambah semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Ini jalanan membanggakan diri, dan jalanan ini berharap kalilah nggak bubar-bubar orang sholawat ini. Senang ini jalanan ini. Sungai Nil sampingnya juga senang kali, ya kan? Karena dibacain sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang gak senang dibacain sholawat, itu gak ada, kecuali iblis sama setan aja, ya kan? Semua alam semesta gembira dengan sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, majelis silaturrahim, majelis syiar agama, majelis cinta, majelis dermawan. Ya. Oleh sebab itu, kalau supaya kalian paham, kalau udah Pak Tompul berdiri, gawatlah itu sudah. Sudah darurat lah itu. Iya. Nah, maka usahakan jangan sampai Pak Tompul berdiri, ya kan? Nah, kalau udah Pak Tompul berdiri, nah, gawat sudah. Kita dikabarin sama pengurus malam 12 Rabiul Awal. Ya, itu malam 12 Rabiul Awal. Pengurus bilang sama kita, Ustadz, minus 30 juta. Minus 30 juta. Saya berpikir dari rakyat untuk rakyat. Iya. Tapi insya Allah ternyata yang saya yakini adalah dari Rasulullah untuk Rasulullah. Kalimat dari rakyat untuk rakyat itu nggak betul itu. Dari rakyat pajaknya, dari rakyat pajaknya, untuk rakyat hikmahnya, ya kan? Tapi kita yakinin dari Rasulullah untuk Rasulullah, dari Allah untuk Allah. Insya Allah semuanya aman, insya Allah. Ya, jangan terbebani, jangan. Meskipun ya dengarkan juga ucapannya Pak Tompul tadi. Ya, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya. Sering saya sampaikan, cuman spot jantung sebentarnya. Spot jantung sebentar. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya. Urusan dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pastinya melalui ikhtiar Tuhan. Jangan berpikir saya ngeluarin duit dari bantal, jangan. Ya, mestinya ada nilai ikhtiar. Tapi insya Allah majelis dermawan ini, kedermawanan, di antara sifat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, di dalam dirimu banyak sifat-sifat baik yang dicintai oleh Allah. Kemudian wa ahabbuha ilallah as-sakha, dan yang paling dicinta oleh Allah dari sifat-sifat baik tersebut as-sakha, kedermawanan. Abu Bakar As-Siddiq tawaduknya luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq membantu orang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq pemberani. Abu Bakar As-Siddiq banyak sholat malam.
Abu Bakar As-Siddiq banyak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq sayang sama fuqara masakin. Abu Bakar As-Siddiq banyak puasa. Tapi Nabi bersabda wa ahabbuha ilallah as-sakha. Sifat yang paling dicinta oleh Allah adalah dermawan. Oleh sebab itu, ya, Al-Karim, orang yang dermawan, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun anin nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Insyaallah mudah-mudahan malam ini ya kan rendang ya. Katanya Pak Ismail bukan roti ya. Kayaknya dia semalam dapat roti dia kayaknya. Ya. Ya Allah. Maka kadang-kadang jadi permasalahan juga. Supaya setelahnya ini masjid-masjid yang sekiranya nggak sanggup, kita akan minta kesanggupannya kalian minimal 1000 bungkus. Nggak sanggup ngomong sama pengurus. Ngomong sama pengurus. Ustadz, pengurusnya punya utang minus. Diusahakan. Kasihan Pak, orang jauh-jauh dari Ujung Amparan Perak ke Simpang Limun. Nggak dapat kalian semalam. Allahumma shalli sallam. Ya mohon maaf kalau ada BKM-nya. Dia disuruh nyiapin 1000, nyiapin 300. Iya. Ya saya nggak bilang pelit, cuman khianat aja. Khianat lebih parah ya. Lo ngomongnya sanggup Orang jauh datang dari pinggiran Binjai. Iya kan? Ujung Amparan Perak udah deket kali sama. Ya, jauh kali sana. Ada yang dari dekat Sungai Nil kayak Pak Ismail. Udah jauh-jauh. Ya kan? Maka ini majelis sholawat memang jamaah nggak nyari nasi bungkus. Kalau bicara nasi bungkus bagus saya makan sendiri di restoran. Sanggupnya. Iya kan? Apa Mustafa datang ke sini masa pula cari? Nasi bungkus ya enggak aja kalian. Cuman kalian yang ketempatan gitu loh. Setahun sekali. Maka ini tadi kita sampaikan majelis dermawan. Majelis dermawan. Karena memang sifatnya orang majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir itu dermawan. Nah, dermawan. Disebutkan dalam hadis saya'lamuna ghadan man ahlul karam 'ala Allah. Nanti di hari kiamat orang semuanya tahu siapa ahlul karam di sisi Allah. Ahlul karam itu diartikan orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang Allah menampakkan kedermawanannya Allah kepada mereka. Merekanya dermawan juga dan juga diartikan Allah menampakkan kedermawanannya Allah kepada mereka. Diobral oleh Allah kedermawanan Allah di hari kiamat untuk mereka. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi bersabda, ahlu majalisid dzikir. Orang-orang majelis zikir. Oleh sebab itu semalam itu saya tengok sampingnya nggak dapat dikasih. Sampingnya nggak dapat dikasih. Ini kan orang dermawan ini. Saya semalam pun dapat berkat 1. Dikabarin cuma 300, nggak bisa nelen saya. Banyak yang nggak dapat. Ya,
Orang majelis ilmu ini sifatnya karam. Dan itu diantara sifat utama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sifat Nabi utamanya adalah karam. Disebutkan sifatnya Rasulullah ajwada bil khairi minar rihil mursalah wa kana yarfuku bil yatimi wal armalah. Nabi itu lebih dermawan dengan kebaikan dibanding angin yang berhembus. Apa angin berhembus? Angin berhembus itu tidak pilih-pilih orang. Siapapun angin, apapun angin itu lewat, siapapun yang di tempat itu pasti kena hembusan angin. Sifat Rasulullah juga demikian. Rasulullah kadang ngasih orang kambing sebanyak antara dua lembah, antara dua gunung, satu lembah antara dua gunung. Berapa ratus, berapa ribu kambing dikasihkan satu orang. Saat Nabi setelah perang Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam dari orang-orang Quraisy dikasih oleh Nabi 100 onta, 100 onta. Satu orang 100 onta. 100 onta ini kan anggap umpamanya minimal 100 PCX, Pak. Ya kan? 100 onta, 100 PCX satu orang dikasih. Ya, insya Allah nanti suatu saat nanti di Medan ada maulid satu orang dikasih PCX insya Allah, amin. Iya. Bukan karena faktor minta itunya, enggak, tapi saya bicara sifat karom, sifat kedermawanan adalah sifat utama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Tuhan urusan pengajian maulid, Masya Allah. Bukan niat memuji atau apa. Pak Haji Yahya ini hari-hari sering ngasih nasi ke santri ke pondok, ya kan? Beliau bilang kalau burdah perempuan gak ada tempat di tempat sini, ya. Hadroba Saudan selalu ngirim nasi. Apakah habis duitnya beliau? Enggak, tambah banyak. Tambah banyak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji itu bukan sedekah. Allah menyebutnya hutang. Hutang. Yang namanya hutang pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Tuhan, di maulid ini kita juga berusaha selain juga tadi nilai mahabbah. Setiap malamnya kita bahas mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap malam kita bahas akan ta'zim sifat Nabi Muhammad. Mohon maaf kalau orang kampung sini kemudian bahas, nanti ngomong pula maulid Nabi kok bahas nasi bungkus rendang pula katanya gitu. Setiap malam Bu kita bahas sifat Rasulullah. Setiap malam Bu kita bahas akan akhlak Rasulullah. Setiap malam Bu kita bahas kemuliaan sholawat kepada Rasulullah. Ya, memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita gali sifat mulia beliau, kita gali kehormatan dan kemuliaan beliau di sisi Allah. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusofi, katanya Habib Ali Al-Habsyi dalam kitab Simtud Durar. Masa terus berputar, masa terus bergulir. Setiap masa semua orang membahas kemuliaan Nabi, orangnya semuanya mati, pembahasan Nabi tidak ada habis-habisnya. Karena Nabi Muhammad adalah markas utama semua kebaikan dan semua kemuliaan. Gak ada habisnya kita bahas akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Beberapa hari kemarin kita membahas tentang, kalau semalam karena faktor marah sajanya kita orang ngomong itu ya. Ya, karena ada yang fotoin cewek, ya kan? Nah, diingat jangan ada yang foto cewek lagi. Bikin kesel aja, ya kan? Nah, kau kepingin mau nampak cewek cantik enggak kurang-kurangnya. Kenapa pula cewek cantik istrinya orang kau foto? Istrinya orang. Kau foto pula istrinya orang. Dituntut kau nanti di hari kiamat. Hati-hati sama orang perempuan. Ya, khususnya akhwat-akhwat majelis. Mereka punya kehormatan. Beda kalau perempuan-perempuan di pinggir jalan. Kau fotoin itu dosamu sendiri sama Allah Subhanahu wa taala. Dia seneng pun kalau difoto. Ya kan? Nah, yang di pinggir-pinggir jalan itu ada Malik itu di pojok-pojokan itu kan banyak tuh ya. Nah, agak kesana dikit itu depan Carrefour itu ya banyak juga kan. Nah, kau foto dia, nah, dosamu sama Allah saja, nggak sama dia karena dia seneng. Iya kan? Nah, tapi kalau kau foto akhwat Darussafa, dosamu dua. Dosa sama Allah, sama dosa sama akhwat itu yang tidak suka difoto, dan dosa sama suaminya yang tidak ridho difoto istrinya. Banyak hubungannya. Dan itu dosa yang lebih berat. Ya, Nabi bersabda dosa itu ada 3 macam. Dzambun yughfar, wa dzambun la yughfar, wa dzambun la yutrak. 1, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Itu syirik kepada Allah, mensekutukan Allah. 2, dosa yang diampunkan oleh Allah. Banyak caranya, wudhu saja berguguran dosa. Kau sujud aja jatuh dosa itu dari kepalamu, dari dadamu berjatuhan. Ketika sujud, maka ketika sujud jangan cepat-cepat selesai, agak lamain dikit. Nah, berguguran itu dosa itu. Ketika sujud, ketika wudhu, istighfar, setelah sholat astaghfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali setelah sholat, itu menghapuskan semua dosa itu. Jangan tinggalkan itu. Ya kan? Berbagai macam cara untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hubungan ini adalah dosa yang hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga, dzambun la yutrak. Dosa yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Artinya harus ada urusan, harus diselesaikan. Dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Apa itu dosa tidak dibiarkan? Dosa sesama manusia. Sesama manusia. Kau serobot tanah orang, iya kan? Kau ghibain orang, Hah? Dan lain sebagainya dari dosa-dosa yang berhubungan sesama manusia. La yutrak, tidak dibiarkan oleh Allah, harus ada penyelesaian. Inilah yang berat, Pak, menjadi penghalang kita cepat masuk surga. Umpamanya lah kau punya amal sak banyak-banyaknya, dari kau mulai balik sampai mati, amal urusan sama Allah bagus semuanya, tapi kau ada urusan sama 10 orang aja. Ini kalau 10 orang, Pak, cemana pula kita mulai dari balik sampai mati, berapa urusan kita sama beratus orang, Pak, beribu orang. Dari segi amal soleh pantas masuk surga, silahkan masuk surga. Tapi malaikat ini ada dosa-dosa hubungan sama orang, tunggu orangnya. Orangnya mana? Orangnya masih belum selesai dihisap. Urusannya dia di nomor 2 triliun 4 miliar 189 juta 800.653 nomornya. Nomor kasusnya dia belum diselesaikan. Loh, orang di akhirat semuanya berapa triliun, Pak? Kau kira-kira nomormu nomor berapa kau? Ya kan? Berat kali urusan sama manusia ini. Ya. Maka oleh sebab itu sampai kepada batas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabatnya meninggal dunia punya utang, Nabi bilang sallu ala sahibikum, kalian sholatinlah kawan kalian, aku enggak pulang. Nabi
Allah, nangis itu keluarganya sahabat itu. Sehingga dikenal kalau ada sahabat yang punya hutang, sebelum Rasulullah datang semuanya harus diselesaikan. Bisa dibayar-bayar, nggak bisa dibayar dihubungin orangnya, tanggungan keluarga, tanggungan anak, tanggungan istri, tanggungan paman, tanggungan semuanya diselesaikan. Jadi kalau Rasulullah datang, Rasulullah tanya, "A'alaihi dainun?" Dia punya hutang? Ya Rasulullah, dia punya hutang tapi sudah diselesaikan ya Rasulullah sama semua keluarga. Ada ya. Kalau sampai disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, ketika seseorang meninggal dunia, Rasulullah datang, kemudian Rasulullah tanya, "Alaihi dainun?" Dia punya hutang. Kemudian satu orang karena belum selesai, satu orang kemudian mengatakan, kawan akrabnya, "Ya Rasulullah, semua hutangnya aku yang tanggung ya Rasulullah. Semua hutangnya aku yang tanggung." Kemudian Rasulullah mau sholatin. Setelah sholatin, katanya sahabat ini yang nanggung. Setiap hari aku jumpa Rasulullah, Rasulullah tanya, "Sudah kau bayar hutangnya kawanmu almarhum?" Jumpa lagi, "Sudah kau bayar hutangnya?" Sampai katanya dia, sampai aku malu jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ku bayar semuanya. Setelah ku bayar semuanya, kemudian aku datang Rasulullah, Rasulullah nanya lagi, "Sudah kau bayar hutangnya kawanmu almarhum?" Kalau sudah ya Rasulullah, Nabi bersabda, "Al-an barudat jaldatuh." Sekarang udah dingin kulitnya kawanmu di barzakh. Sekarang udah dingin kulitnya kawanmu di barzakh. Urusan sesama. Ya, berat Tuhan. Berat Tuhan. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Oleh sebab itu, ya. Kalau ada orang mau ngutang, bagus jangan diutangin, Pak. Bukan pelit, enggak, tapi kasihan sama dia. Nah, itu jadikan kaedah itu. Ya, bagus kau kasih duit semampumu, seikhlasmu, udah selesai, enggak usah pakai utang. Tapi kalau ngutangin, utang. Dia waktu minta utang, dia yang melarat. Tapi waktu nagih, kita yang jadi melarat. Ya kan? Dia minta utangnya menghina-hinakan diri, tapi kalau nagih kita pula yang ya. Masya Allah. Ini kereta api menuju Lebanon ini. Mudah-mudahan Lebanon juga demikian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang tank-tank Israel sudah berada di perbatasan Lebanon. Nah, supaya nampak nih semua pemimpin-pemimpin Arab, satu-satu negara itu akan iya sama Israel itu. Cobalah kalau masa beberapa bulan yang lalu habisin Israel, selesai, hilangkan dari peta dunia, dah selesai, nggak ada lagi dah. Ya kan? Tapi sekarang sudah Gaza udah amburadul, udah kacau balau, Rafah udah habis. Sekarang ke Lebanon sekarang. Ya. Maka mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menampakkan izul Islam wal muslimin. Ya Rab. Ya Rab. Sebagaimana musuh-musuh Islam menampakkan keganasannya kepada Islam, tampakkan keganasanmu kepada mereka ya Allah. Tampakkan kekuasaanmu kepada Israel ya Allah. Mudah-mudahan musuh-musuh Islam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi kita sampaikan Tuhan, sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah kenapa kok enggak mensolatin orang yang punya utang? Bukan Rasulullah enggak sayang. Tapi memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, hak yang berhubungan sesama manusia tidak bisa diabaikan, harus diselesaikan. Sampai Nabi bersabda, "Yughfar lisyahid kullu dzambin illa ad-dain." Orang mati syahid pun diampunkan semuanya dosa oleh Allah kecuali hutang, kecuali hutang. Ya kan? Dan lagi pula kalau Rasulullah lah nyolatin orang itu, orang punya hutang mati disolatin oleh Nabi. Ya doanya mayat kan, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya kan? Ya Allah ampunkan, ya Allah rahmatin, ya Allah masukkan surga. Bereslah.
melenggang dia masuk surga. Lah yang punya duit gimana? Ya kan? Nabi pun rahmat, tapi Nabi juga adil. Nabi juga adil. Maka Nabi menjaga hak semuanya. Maka di sini ma'asyiral hadirin, mintalah halal kepada orang yang kita zalimin di dunia ini sebelum nanti di hari kiamat tidak berlaku lagi minta maaf. Tidak berlaku lagi harta, duit dan apapun. Tidak usah malu kita kepada orang, ya, karena itu adalah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini dipandang ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebetulnya mau kepingin melanjutkan urusan bahasan tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir seingat kita membahas akan qasidah burdah atau pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali juga dikarang oleh Ka'ab bin Zuhair yang dia dihukum penggal, semestinya harus dibunuh dimanapun dia diketemukan, tapi dimaafkan oleh Rasulullah, bahkan dicium keningnya oleh Rasulullah, bahkan diberikan oleh Rasulullah burdah serban besarnya Rasulullah karena dia memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nilai pujian kepada Rasulullah sangat besar, dan demikianlah sepanjang zaman, sepanjang masa para ulama berusaha semaksimal mungkin untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa menggubah syair, kita nggak bisa menggubah sajak-sajak pujian kepada Nabi. Yuk kita hidupkan syair-syair para ulama di tengah-tengah kita sehingga tumbuh di masyarakat kita rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'zim kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah tanda keimanan yang terkuat, sehingga Nabi bersabda dalam hadis sahih Bukhari, min asyaddi ummati hubban li, di antara orang yang paling besar cintanya kepadaku. Dan sebelumnya telah kita sampaikan, iman sama cinta tidak bisa dipisahkan. Orang tambah kuat cintanya, tambah kuat imannya. Demikian juga kepada Allah. Orang tambah kuat imannya, pasti tambah kuat cintanya kepada Allah. Pasti. Iman dan cinta nggak bisa dipisahkan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Ya, demikian juga Nabi bersabda, min asyaddi ummati hubban li, di antara umatku yang paling kuat cintanya kepada aku, man lam yaroni wa amanabi, dia tidak melihatku tapi dia beriman kepadaku. Semuanya kita masuk insya Allah. Semuanya kita masuk, yang laki perempuan, yang kecil dan yang besar semuanya masuk. Cuman ada sifat satu tambahan kelanjutannya hadis. Masukkah kita di dalamnya? Introspeksi masing-masing. Kelanjutannya hadis, ya waddu ahaduhum law ra'ani walau bimalih wa nafsih wa waladih. Salah satu di antara mereka, Nabi menyebut salah satu, Pak. Enggak semua umat kayaknya memang. Iya kan? Enggak semua umat. Salah satu di antara mereka kepingin, ingin, rindu, berharap bisa melihatku, meskipun harus berkorban dengan hartanya, dengan anaknya atau dirinya sendiri. Yang penting bisa melihat Rasulullah. Untuk yang ini, apakah semua umat Islam? Saya nggak yakin. Nabi sendiri bersabda, ya waddu ahaduhum, sebagian mereka kepingin, berarti nggak semuanya. Ya, siapa itu yang nggak semuanya? Ya yang nggak seneng sholawatan, udah pasti. Yang nggak seneng maulid udah pasti itu udah pasti nggak kepingin berkorban dikit aja nggak mau ya kan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya insya Allah bisa berkorban untuk Rasulullah
dan itu artinya bukan berkorban tapi kehormatan besar untuk kita bisa untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kepada Al Habib Mustafa bin Abdullah Al Mahdali kepada beliau, falyatafaddal.